Besaran fisika dan pengukuran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur, memiliki satuan dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Secara garis besar, besaran dalam fisika dibagi menjadi dua bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Selain adanya besaran pokok dan besaran turunan, dalam fisika masih ada besaran lain, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain dan satuannya telah ditetapkan secara internasional. Ada 7 besaran pokok dalam fisika, yaitu sebagai berikut: panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu mutlak, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya dapat diturunkan dari satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan antara lain sebagai berikut: luas, volume, massa jenis, berat jenis, kecepatan, percepatan, gaya, daya, usaha, dan momentum. Sistem satuan yang digunakan dalam fisika adalah sistem satuan internasional atau SI. Sistem satuan ini juga disebut metrik atau MKS, yaitu meter, kilogram, sekon. Keunggulan dari sistem MKS ini adalah mudah dikonversi ke bilangan 10 berpangkat. Nama satuan diberi awalan sesuai dengan besar pangkatnya, seperti pada tabel berikut. Awalan suatu satuan: 10 pangkat 12 disebut tera dengan simbol T, 10 pangkat 9 giga simbolnya G, 10 pangkat 6 mega simbolnya M besar, 10 pangkat 3 kilo simbolnya K, 10 pangkat minus 1 desi simbolnya D, 10 pangkat min 2 senti simbolnya C, 10 pangkat min 3 mili simbolnya M, 10 pangkat min 6 mikro simbolnya mu, 10 pangkat min 9 nano simbolnya N, 10 pangkat min 10 angstrom simbolnya A, 10 pangkat min 12 piko simbolnya P, 10 pangkat min 15 femto simbolnya F. Dalam fisika, selain digunakan sistem satuan MKS, juga digunakan sistem satuan CGS, yaitu cm, gram, dan sekon. Satuan-satuan besaran pokok dan simbolnya: panjang, simbolnya M, satuannya meter atau disingkat M, satuan CGS-nya cm, cm. Massa, simbolnya M, satuan MKS-nya kilogram, satuan CGS-nya gram. Waktu, simbolnya T, satuan MKS-nya sekon, satuan CGS-nya juga sekon. Kuat arus listrik, simbolnya I, satuannya ampere. Suhu mutlak T, satuan MKS-nya Kelvin. Intensitas cahaya IV, satuan MKS-nya kandela. Jumlah zat, simbolnya N, satuan MKS-nya mol. Satuan-satuan besaran turunan dan simbolnya: luas, simbolnya A, satuannya meter persegi, CGS-nya cm persegi. Volume V, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, meter kubik, cm kubik. Massa jenis Rho, yaitu M per V, massa dibagi volume, kilogram per meter kubik, gram per cm kubik. Kecepatan V sama dengan S per T, meter per sekon atau cm per sekon. Percepatan A, yaitu perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu, delta V per delta T, M per sekon kuadrat, satuan CGS-nya cm per sekon kuadrat. Gaya, yaitu F, massa kali percepatan, M kali A, satuannya Newton, yaitu kilogram meter per sekon kuadrat, atau satuan CGS-nya Dane, gram cm per sekon kuadrat. Usaha, yaitu W, F kali S, gaya kali perpindahan, satuannya Joule, Newton meter, atau satuan CGS-nya IRG, yaitu gram cm kuadrat sekon kuadrat. Daya, yaitu P W per T. Usaha dibagi waktu, yaitu watt atau joule per sekon. Momentum P, yaitu M kali V, massa kali kecepatan, satuannya kilogram meter per sekon atau satuan CGS-nya gram cm per sekon. Impuls I sama dengan gaya kali perubahan waktu atau F kali delta T, satuan MKS-nya N kali S, satuan CGS-nya Dane kali S. Momentum
momen gaya atau tau sama dengan I kali alfa, yaitu N kali M, satuan segi S-nya D kali cm. Dimensi. Dimensi merupakan cara besaran tersebut disusun dari besaran-besaran pokok. Semua besaran turunan dalam fisika dapat dinyatakan dengan besaran pokok, sehingga dimensi besaran turunan dapat dicari dari dimensi besaran pokok. Dimensi besaran pokok untuk panjang yaitu L, ada kurung kurawalnya, kurung kurawal L, kurung siku L ya, kurung siku, masanya M, waktu T, kuat arus I, intensitas cahaya J, suhu theta, jumlah zat N besar. Contoh, gaya yaitu massa kali percepatan, maka dimensi gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau sama dengan kilogram meter sekon pangkat min 2, sehingga dimensinya adalah MLT pangkat min 2. Momentum yaitu massa kali kecepatan, dimensinya berarti kilogram meter per sekon atau kilogram meter sekon pangkat min 1, berarti dimensinya MLT pangkat min 1, karena kilogram itu dimensinya M, panjang dimensinya L, dan waktu time dimensinya T. Besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang hanya mempunyai besar saja atau nilai saja. Contohnya semua besaran pokok itu adalah besaran skalar ya. Kemudian luas, volume, massa jenis, usaha, daya, laju, dan jarak. Besaran vektor itu besaran adalah yang mempunyai nilai dan arah. Contohnya perpindahan itu punya arah perpindahan kemana, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Kecepatan juga memiliki arah, percepatan, gaya, momentum, impuls, dan momen gaya. Angka penting. Angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri atas angka pasti dan angka taksiran yang sesuai dengan tingkat ketelitian alat ukur yang digunakan. Banyaknya angka penting yang ditulis dalam suatu pengukuran menyatakan derajat ketelitian suatu hasil pengukuran. Aturan-aturan untuk menentukan banyaknya angka penting yaitu yang pertama A, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 37,5. Ini semua angkanya bukan angka 0, sehingga di sini ada 3 angka penting. 1, 2, 3, ada 3 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 205. Ini angka 0-nya di antara angka bukan 0. Maka angka 0 di sini termasuk angka penting. Sehingga di sini ada 3 angka penting, yaitu 2, 0, dan 5. Ada 3 angka penting. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Contohnya 43,60 cm. 4, ini ada 4 angka penting. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi 0 di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting. Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama bukan angka penting. Nah, contohnya ini. Ini angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0, berarti ini bukan angka penting, sehingga angka pentingnya hanya 2 ini, 2 dan 5 saja, yaitu 2 angka penting. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir, tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Contohnya ini, 400, ya, berarti ini termasuk angka penting karena di depan tanda desimal. Berarti ada 3 angka penting. Notasi eksponen atau bilangan 10 berpangkat. Pada hasil perhitungan dalam fisika sering diperoleh bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Contoh, kecepatan cahaya dalam ruang hampa kan 300 juta meter per sekon. Panjang gelombang cahaya ungu atau lambda yaitu 0,000004 meter. Angka tersebut dapat ditulis dalam bentuk notasi eksponen yaitu sebagai berikut. Kecepatan cahaya di sini ditulis 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Di sini ada 8 nolnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga bisa ditulis 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lambda 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Kalau koma ini desimal jadi pangkat min 7. Jadi komanya pindah ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Jadi 4 kali 10 pangkat min 7. Jadi angka 3 dan angka 4 disebut angka penting, ini angka penting. Serta 10 pangkat 8 dan 10 pangkat min 7 disebut orde, ini orde. Aturan pembulatan. Jika angka terakhir lebih besar dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas, contohnya 25, 27. Ini dibulatkan menjadi 2,53. Karena di sini angka 7-nya lebih besar dari 5 sehingga dibulatkan ke atas. Jadi angka 7-nya dibulatkan ke atas, jadi angka 2-nya ditambah 1 jadinya 2,53. Jika angka terakhir lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah, contohnya 2,523 menjadi 2,52. Karena 3 ini lebih kecil dari 5 sehingga dibulatkan ke bawah. Jadi hilang, dibuang itu ya, sehingga tinggal 2,52. Aturan penjumlahan dan pengurangan. Dalam melakukan penjumlahan atau pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran, satu angka yang diragukan yang memiliki orde terbesar. Contoh, panjang suatu benda diukur dengan dua alat yang berbeda ketelitiannya, yaitu sebagai berikut. 25,84 mm, ada 4 angka penting, dan yang terakhir ini adalah angka taksiran. Kemudian 25,5 di sini angka 5-nya adalah angka taksiran. Jadi angka taksiran itu angka yang paling belakang. Nah, kalau dijumlahkan jadinya 51,34 ya. Dijumlahkan jadinya 51,34. Jadi di sini angka taksirannya diberi tanda, juga diberi tanda, sehingga angka taksirannya di sini ditulis. Nah, ini jadi ada dua angka taksiran. Nah, tidak boleh ada dua angka taksiran, maka harus ada hanya dibolehkan satu angka taksiran saja, yaitu dipakai yang paling depan. Ini 3 dan 4 angka taksiran, yang dipakai hanya yang paling depan. Jadi penulisan hasil penjumlahan yang benar adalah 51,3. Nah, ini karena 4 adalah di bawah 5 sehingga dibulatkan ke bawah, jadi 51,3 mm. Aturan perkalian dan pembagian. Pada perkalian atau pembagian jumlah angka penting hasil perhitungan sama dengan jumlah angka penting paling sedikit pada komponen perhitungan. Contoh 43,25 kali 2,50. Ini ada 4 angka penting, ini ada 3 angka penting. Dikalikan hasilnya 108,1250. Berarti di sini nanti angka pentingnya harus mengikuti yang paling sedikit. Di sini yang paling sedikit adalah 3. Berarti nanti harus 3 angka penting. Berarti ditulis hasil perkalian yang benar adalah 108 ya, diambil yang paling depan 108 dan terdiri dari 3 angka penting, karena mengikuti angka penting yang paling kecil. Pembagian juga sama. Alat ukur mistar. Mistar merupakan alat untuk mengukur panjang suatu benda. Skala terkecil mistar adalah 1 mm dan ketelitiannya sama dengan setengah dari skala terkecil, yaitu 0,5 mm. Jadi mistar di sini skala terkecilnya adalah 1 mm sehingga ketelitiannya adalah 0,5 mm. Ini contohnya mistar ini skala terkecilnya 1 mm, ini 25 cm, 1 cm dan seterusnya. Nah, itu yang paling kecil adalah 1 mm. Jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam cincin, tinggi tabung, dan diameter bola. Skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm dan ketelitiannya setengahnya. Ya, setengahnya dari skala terkecil berarti 0,05 mm
atau 0,005 cm. Jadi jangka sorong terdiri dari atas dua bagian, yaitu skala tetap dan skala nonius. Ini contohnya. Skala tetapnya di sini 0,9 ya, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,9. Terus skala utamanya 0,9. Skala noniusnya dicari yang berimpit. Yang berimpit di sini adalah 0,05, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05 ini berimpit. Maka 0,9 ditambah 0,05 atau 0,95 cm. Ini contoh dari jangka sorong. Ini skala utama, ini skala nonius. Ini untuk mengukur utama, misalkan tebal kertas, tebal buku, tebal plat besi, tebal kaca misalkan. Nah, ini untuk mengukur diameter dalam, misalkan diameter dalam pipa gitu ya. Kalau yang ini untuk mengukur kedalaman suatu benda, kedalaman suatu benda. Mikrometerskop. Mikrometerskop digunakan untuk mengukur ketebalan plat logam dan diameter bola. Skala terkecil mikrometerskop adalah 0,01 mm dan ketelitiannya sebesar 0,005 mm. Mikrometerskop mempunyai skala utama dan skala nonius atau putar. Contohnya di sini untuk mengukur diameter bola diperoleh ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Ini 4,5 berarti ditulis 4,5 skala tetapnya. Kemudian skala noniusnya yang berimpit, paling kecil 0,01 ini sampai 0,0, 0,10, 0,11, 0,12 ya, 0,3, 0,11, 0,12, 0,13, 0,14, 0,15. Berarti ditulis 0,15 yang berimpit 0,15, sehingga 4,5 ditambah 0,15 punya 4,65 mm. Ini bagian-bagian dari mikrometerskop. Ini anvil, ini spindle, ini pengunci atau lock, ini frame-nya, skala utamanya, kemudian ini skala noniusnya bisa diputar-putar ini, kemudian ini pemutar belakang atau raket, nah, ini timbel pemutar depan. Raja tiga lengan atau empat lengan. Raja tiga lengan atau empat lengan adalah alat untuk mengukur massa benda dengan skala terkecil 0,1 gram. Ini contohnya dari skala dari raja tiga lengan. Kemudian ada stopwatch. Stopwatch itu adalah alat untuk mengukur waktu dengan skala terkecil 0,01 sekon. Ini gambar stopwatch.